Kemudian sebelum saya kupas, ini harus diikat dulu bagian atasnya supaya tidak kebablasan, karena biasanya kalau pada saat pengupasan bisa terjadi terkelupas sampai melewati yang kita inginkan. Jadi hanya sekitar 3 cm saja yang kita kupas. Ini harus ekstra hati-hati, jangan sampai kebablasan. Nah, hanya sebatas yang sudah diikat. Nah, ini kita kupas sampai terkelupas ke semuanya. Tujuan dari mengupas kulit bagian bawah ini adalah untuk membentuk bogel yang posturnya mengerucut. Jadi di ujung bagian bawah dari kulit yang kita kelupas ini nanti akan tumbuh akar, sehingga nanti pada saat cangkokan ini tumbuh akar, maka posisinya sudah ngepen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Belajar Bonsai Tingkat Dasar. Saya akan mencangkok dengan teknik baru ya untuk jenis Brahma Microphylla, yaitu dengan cara mengupas kulit bagian bawah yang mau dicangkok teman-teman. Jadi semua saya sayat vertikal dari atas ke bawah kurang lebih sekitar 3 cm keliling. Semuanya saya kupas vertikal ya. Setelah saya kupas vertikal, saya akan mengerat bagian bawah. Saya kurangi sedikit. Ini sudah menebal ya, karena sudah saya cangkok angin sekitar 1 minggu. Langkah selanjutnya saya akan mengupas sayatan yang paling bawah ya. Tujuannya adalah untuk agar perakarannya lebih cepat daripada dengan ya, yang sudah sembuh. Jadi luka sembuh dari kulit dia akan lebih lama untuk tumbuh akar daripada yang baru dilukai. Nah, ini bagian bawah harus kita bersihkan ya. Kita bersihkan kulit arinya, sisa-sisanya sampai tembus ke bagian kayu bagian bawah. Nah, pengupasan ini penting sekali agar tidak tumbuh akar di bagian ini. Jadi biasanya kalau kambiumnya ini masih ada, belum bersih, maka bisa tumbuh akar dari bagian kambium yang tersisa pada bagian kayunya. Nah, ini kita harus betul-betul bersih, jangan sampai ada yang tersisa kambiumnya pada kayu, karena nanti akan tumbuh akar. Karena kita tidak menghendaki tumbuh akar di bagian ini yang kita kerat ini. Harus betul-betul bersih ya kambiumnya. Kemudian sebelum saya kupas, ini harus diikat dulu bagian atasnya supaya tidak kebablasan, karena biasanya kalau pada saat pengupasan bisa terjadi terkelupas sampai melewati yang kita inginkan. Jadi hanya sekitar 3 cm saja yang kita kupas. Ini harus ekstra hati-hati, jangan sampai kebablasan. Nah, hanya sebatas yang sudah diikat. Nah, ini kita kupas sampai
terkelupas ke semuanya. Tujuan dari mengupas kulit bagian bawah ini adalah untuk membentuk bogel yang posturnya mengerucut. Jadi di ujung bagian bawah dari kulit yang kita kelupas ini nanti akan tumbuh akar, sehingga nanti pada saat cangkokan ini tumbuh akar, maka posisinya sudah ngepen. Nah, ini harus kita kupas semuanya ya. Nah, ini masih ada bagian kambium yang nempel, harus kita bersihkan. Nah, langkah selanjutnya supaya posisinya ngepen, bagian bawah kita sanggah dengan kawat wiring atau kawat bonsai ya, seperti ini. Nanti kita masukkan ke dalam bagian yang sudah kita kupas. Tujuannya adalah ring ini adalah untuk menyangga yang sudah kita kupas itu, teman-teman ya. Nah, ini kita masukkan pelan-pelan. Nah, dengan disangga dengan kawat wiring ya, maka bagian bawah dari kulit yang kita kupas dia akan terbuka ya, sehingga mekar bagian bawahnya. Nah, ini nanti pada saat tumbuh akar maka sudah terbentuk ngepen, sudah mekar bagian bawah. Nah, teknik ini adalah teknik untuk mempercepat karakter bogel yang kita inginkan untuk dasar atau pondasi sebuah bonsai. Nah, untuk agar ring yang kita pasang tadi tidak bergeser, maka bagian bawahnya pun kita ikat dengan tali tis. Tujuannya adalah agar tidak bergeser ya, tidak turun ke bawah. Kita potong semua tali tisnya. Nah, selanjutnya kita pasang ya, yaitu akan memasang, saya menggunakan gelas ya, ini gelas plastik ya, gelas plastik yang cukup panjang ya. Tujuannya adalah agar akarnya menjuntai ke bawah. Nah, saya menggunakan cup plastik. Kemudian bagian atasnya kita ikat. Nah, saya ikat dengan menggunakan wiring nomor 1, kawat bonsai yang paling kecil. Nah, selanjutnya saya akan ikat bagian bawahnya. Jadi bagian bawah dari gelas ini akan saya ikat agar tidak bergeser ke bawah atau tidak jatuh. Pencangkokan ini tujuannya adalah untuk mengepres atau pengepresan bahan bonsai bagian pangkalnya. Jadi pangkal induknya ini adalah bahan bonsai yang sudah mengalami program lanjutan, yaitu press akar. Dan sekarang saya akan press tetapi dengan cara menyangkok, agar tujuannya adalah menghasilkan bahan baru. Dan model cangkok seperti ini tujuannya adalah untuk memperbanyak bahan bonsai dari generasi berikutnya. Nah, selanjutnya akan saya isi media. Saya menggunakan media kokopit, teman-teman. Kalau tidak tersedia kokopit, bisa menggunakan pasir atau tanah subur, teman-teman. Kalau saya menggunakan kokopit karena pertimbangannya adalah kokopit sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan akar dan sangat ringan ya, beda dengan tanah atau pasir, itu berat.
Kita masukkan sedikit demi sedikit, kemudian kita tusuk ya, perlahan menggunakan bilah kayu. Tujuannya adalah supaya terjadi pemadatan sedimen. Isi terus sampai penuh. Kelebihan dari saya menggunakan media tanam sebagai media cangkok dengan menggunakan kokopit, karena dia punya tekstur yang lembut ya, sehingga sangat cocok untuk perangsangan dan penumbuhan akar. Oke, dan selanjutnya akan saya tambah sedikit lagi bagian atasnya, karena biasanya pada saat kita siram ada terjadi percikan dan terbawa air. Kemudian kita ikat ya, kita ikat untuk antisipasi agar jangan sampai terjadi sesuatu dan material yang ada bagian tengah ini bisa tumpah. Ini saya ikat dua bagian saja karena sudah cukup. Dan biasanya untuk jenis Premna microphylla ini sekitar 1 minggu ini sudah keluar akar, dan kita bisa panen setelah umur 1 bulan. Jadi selanjutnya kita tinggal menyiram teman-teman ya, kita siram secukupnya. Dan karena ini menggunakan cup plastik, maka tidak perlu kita siram terus menerus ya teman-temannya, karena pada saat terjadi hujan, untuk di daerah yang sering hujan ya, untuk daerah yang bisa berhari-hari tidak mengalami hujan, bisa disiram. Untuk penyiraman yang penting materialnya basah sudah cukup teman-teman. Seandainya terjadi keterlambatan penyiraman pun tidak berakibat fatal ya, untuk penggunaan media tanam cangkok dengan kokopit. Beda dengan tanah ya, kalau tanah dia akan kering dan pasir juga akan kering, tapi kalau untuk menggunakan kokopit dia akan bertahan karena teksturnya lembut dan tidak mengalami kontraksi atau kerusakan pada akar. Beda dengan menggunakan media tanam tanah ya, pada saat dia kering maka dia akan mengeriput dan biasanya terjadi pecah. Pada saat tanah pecah maka terjadi kontraksi, maka berakibat akar menjadi terputus dan akibatnya akan menjadi mati. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial cangkok dengan pola program akar, yaitu dengan cara dipecah kulit bagian bawah. Demikian, kita akan bertemu di video mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.